Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat edukasi. Ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengabarkan tentang 3 kabar gembira menjelang pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, 3 kabar gembira ini informasi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru yang sudah sertifikasi. Informasi yang pertama yaitu tentang penetapan jadwal pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini atau tunjangan profesi guru ini. Aturan ini berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2022, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa jadwal penyaluran tunjangan sertifikasi guru ini dilimpahkan ke daerah Bapak Ibu. Jadi untuk yang guru-guru yang PNS, yang ASN. Di dalam aturan tersebut dijelaskan tentang validasi dan penetapan penerima tunjangan. Dari dalam hal ini Puslabdik melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan sistem aplikasi informasi manajemen tunjangan atau SIMTUM Bapak Ibu. Nah, setelah itu jika itu sudah dilakukan, maka di Info GTK lihat adanya status dari Info GTK yaitu sudah valid atau belum Bapak Ibu. Aturan sebelumnya memang sebelum tahun 2022 ini bahwa di dalam Permendikbud itu tidak dijelaskan secara eksplisit Bapak Ibu. Di Permendikbud sebelumnya itu tidak jelas kapan pembayaran untuk triwulan 1 dibayarkan. Tetapi khusus Permendikbud tahun 2022 ini dijelaskan bahwa pembayaran untuk triwulan 1 di bulan Maret, triwulan 2 di bulan Juni, triwulan 3 di bulan September, dan triwulan 4 di bulan November Bapak Ibu. Informasi yang kedua Bapak Ibu, intinya tidak boleh ada penundaan pembayaran. Ini merupakan kabar gembira bahwa di dalam aturan ini tidak boleh ada penundaan dalam hal pembayaran. Permendikbud melalui Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini menegaskan terkait dengan larangan dan sanksi Bapak Ibu. Jadi larangan dan sanksi tersebut ditujukan bagi pemerintah daerah yang menunda pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini. Hal ini ditegaskan di dalam Permendikbud tersebut pada pasal 21 bahwa pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan penghasilan melewati 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan penghasilan di rekening kas umum daerah Bapak Ibu. Jadi seharusnya pemerintah daerah melakukan transfer ke rekening umum daerah. Pemerintah daerah segera melakukan penyaluran kepada rekening para guru yang menerima tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi yang berhak menerimanya. Nah, di dalam diktumnya juga Permendikbud ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki maksimal 14 hari kerja dalam melakukan proses penyaluran dana tunjangan profesi khusus, profesi tambahan, dan tunjangan tambahan penghasilan. Artinya Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari 14 hari kerja, atau dengan kata lain bahwa pemerintah daerah bisa mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat jika melanggar dari aturan tersebut, yaitu 14 hari kerja. Nah, aturan ini memang sangat tegas Bapak Ibu, karena di permen-permen sebelumnya memang tidak ada kejelasan, berbeda dengan peraturan yang sekarang. Jadi yang kalau dulu-dulunya tidak dijelaskan terkait dengan larangan seperti ini, tapi di Permendikbud ini itu sangat jelas. Jadi bahwa pembayaran TPG ini atau tunjangan sertifikasi ini itu setelah ditransfer dari rekening pusat ke daerah, maka daerah wajib melaksanakan selama 14 hari kerja untuk menyalurkan ke rekening pribadi masing-masing guru.
3, Bapak Ibu, informasinya dengan adanya pelarangan kepada pemerintah daerah ini dalam menunda pembayaran tunjangan sertifikasi ini, maka otomatis kita harapkan bahwa pemerintah daerah khususnya melakukan proses pembayaran tunjangan ini tepat waktu sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini. Nah, jika kita lebih lanjut membahas perihal pembayaran tentang ini, maka harusnya setelah pemerintah daerah melakukan transfer ke rekening kas umum daerah, jadi dalam rentang waktu 14 hari pemerintah daerah sudah mulai menyalurkan kepada guru-guru. Jadi misalnya sekarang triwulan 1 anggap pemerintah pusat sudah melakukan transfer ke daerah tanggal 16 Maret 2022, berarti seharusnya tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan ini sudah diberikan atau disalurkan paling lambat di akhir bulan Maret 2022 ini, Bapak Ibu. Jadi buktinya sampai sekarang belum ada tanda-tanda penyaluran khusus untuk di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bahwa informasi yang penting juga di dalam Permendikbud tersebut bahwa tidak boleh ada pengalian anggaran. Jadi di pasal 21 ayat 2 berikutnya dijelaskan bahwa pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan profesi ini, tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan. Dengan catatan selain peruntukan tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan sebagaimana diatur dalam Permendikbud ini, maka pemerintah daerah tidak boleh mengalihkan dana ini ke dana atau ke bidang-bidang yang lain atau mengalokasikan dana selain dari untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan. Jadi sekali lagi bahwa pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan profesi ini digunakan untuk hal-hal yang lain. Misalnya seperti tahun kemarin itu dialihkan untuk penanganan COVID-19 misalnya, maka untuk tahun ini sudah tegas di dalam Permendikbud itu tidak boleh dialihkan ke dana selain dana tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan. Jadi Bapak Ibu, memang di diktum Permendikbud ini ditegaskan lebih tegas lagi memang pernyataan-pernyataan bahwa pemerintah daerah secepatnya 14 hari kerja harus menyalurkan dana tunjangan profesi tersebut ke rekening guru-guru yang berhak menerimanya. Kemudian tidak boleh menganggarkan dana tunjangan profesi tersebut ke alokasi dana yang lain. Nah, kemudian jika melanggar terhadap aturan tersebut, maka pemerintah daerah bisa dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat, Bapak Ibu. Memang sanksinya belum jelas di diktum tersebut, tapi paling tidak bahwa sudah ada itikat baik dan ketegasan dari Kemendikbud terhadap pemerintah daerah terkait penyaluran tunjangan guru, termasuk tunjangan sertifikasi guru ini. Demikianlah Bapak Ibu informasi penting menjelang penyaluran atau berkenaan dengan penyaluran tunjangan profesi guru tahap 1 tahun 2022 ini. Semoga informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Jika bermanfaat silahkan di subscribe. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.